Bismillahirrahmanirrahim. Yuk petik mangga kueni pakai peralatan namanya galah. Yuk ngaji di Al-Hasani, belajar Al-Quran terasa mudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Sampailah kita di acara inti, yaitu kajian pada subuh, penguraian dan pembahasan ayat suci Al-Quran dengan metode Al-Hasani, Ahad 8 Januari 2024. Acara inti pagi ini bersama Buya Rizal Al-Hasani yang akan didampingi oleh Ibu Dr. Febrina Susanti. Mari kita sapa dulu Buya Rizal. Assalamualaikum Buya. Masih di mute, Pak Ustadz. Ya Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, kelihatan sudah cerah ini Buya, sehat. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ya selalu diberi kesehatan. Ya. Kita sapa Ibu Dr. Febrina ya Buya. Ibu Dr. Febrina, apa kabar? Ya. Alhamdulillah, Pak Mutamir. Assalamualaikum Sehat. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ya, Bapak Ibu semua. Baik, untuk pembahasan ayat suci Al-Quran, yaitu Al-Quran Surat An-Nisa ayat 142, kepada Buya Rizal, dipersilakan. Syukran Pak Mutamir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad yasanna Qur'ana dzikri wa hal min dzakir. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Sadaqallahul azim, wa sadaqan nabiyul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin syakirin. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama dan utama sekali, marilah selalu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi yang cerah ini, pagi yang sejuk ini, Allah masih banyak memberikan kepada kita rahmat dan nikmat-Nya. Allah berikan kepada kita rahmat Islam, agama yang Allah ridai, inna dina indallahi Islam. Kemudian Allah berikan kita nikmat iman. Dengan nikmat iman ini, kita mudah melaksanakan perintah Allah, dan mudah juga kita menjauhi larangan. Dan pagi ini kita Allah berikan nikmat sehat badan. Dengan nikmat sehat badan ini kita melakukan kegiatan kita dengan sempurna. Dan pada pagi ini juga Allah berikan kita nikmat panjang umur. Semoga umur kita yang kita lalui ini selalu bernilai ibadah di mata Allah Subhanahu wa taala. Dan pagi ini Allah berikan kepada kita nikmat yang tidak Allah berikan kepada yang lain, dan tidak berikan kepada orang-orang yang hanya diberikan kepada orang-orang yang khusus pilihan, yaitu nikmat bersama Al-Quran. Mudah-mudahan Al-Quran yang kita pelajari ini selalu dalam hati kita dan kita bawa menghadap Allah nanti. Selawat beri salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang manusia agung yang Allah utus ke muka bumi untuk membawa manusia dari kondisi yang gelap gulita pada kondisi yang terang benderang. Dan kita berharap kelak nanti di Indonesia berjumpa dengan beliau, dan beliau pun mengakui kita sebagai umat. Baik Bapak Ibu, pagi ini kita membahas surat An-Nisa ayat ke 142. Gitu ya Bu Ferina, Dokter? Ya Bu ya. Oke, 142 surat An-Nisa ya.
Alhamdulillah. Gimana kondisi Bu Dokter sekarang? Di Jakarta, Bu ya, di Alhamdulillah Pondok aman ya. Kelapa. Di mana? Pondok Kelapa. Pondok Kelapa. Pondok Kelapa dekat Pondok Pinang ya. Oh, bukan Duren Sawit, Bu ya. Jauh. Ini ada nama pondok, Pondok Kelapa, Pondok Kopi, Pondok Pinang ya. Bu Dokter nih kapan kira-kira masuk ke Al-Hasanin? Alhamdulillah masuk Al-Hasani Mei 2022, Bu ya. Alhamdulillah. Tapi pernah putus atau enggak? Enggak ya? Tetap jalan ya? Tetap jalan. Alhamdulillah. Walaupun ada saatnya Disibukkan. berhenti karena kurang sehat waktu itu, sempat dirawat, apa gitu. Bu Dokter masih aktif ya? Iya, Bu, dia masih aktif kerja sebagai pegawai negeri. Bagaimana mengatur waktu aktif dan belajar tuh, Bu Dokter? Alhamdulillah, kan sudah ada jadwal belajar setiap hari Ahad, Selasa, Kamis. Terus kemudian pagi kita kan ada Zoom Al-Hasani jam 7:30 sampai jam 7:30. Walaupun tidak selalu ikut, tapi sering off cam, tapi mengikuti. Gitu. Tetap ikut ya? Ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan surat 4142 ini lancar ya, Bu Dokter ya. Insya Allah. Amin. Kalau gitu, waktu dan tempat disilakan Bu Dokter. Silakan Bu Dokter. Baik, Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama dan utama sekali, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat, nikmat berilmu, dan sehingga kita dapat berkumpul pada hari ini melaksanakan Zoom Al-Hasani dalam presentasi gramatikal Quran. Salawat dan salam kita kirimkan untuk Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam serba berilmu pengetahuan yang kita nikmati sampai hari ini dan insya Allah sampai akhirat kelak. Amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebelum kita melaksanakan presentasi ini, saya terlebih dahulu ingin menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada pertama kepada ayah dan ibu saya yang telah mendidik kami menjadi insya Allah menjadi manusia yang beriman, berakhlak, dan berilmu. Kemudian kepada keluarga yang selalu mendukung, dan terima kasih yang tak terhingga kepada Buya Rizal Al-Hasani sebagai penemu metode gramatikal Quran yang kita pelajari saat ini. Mudah-mudahan menjadi berkah bagi beliau dan bagi kita semuanya. Terima kasih juga kepada para pembimbing dalam Al-Hasani ini, Ibu Nel, Bapak Joko, Bapak Helmi, kemudian manajemen Al-Hasani, Bu Meli, Bu Riri, dan Bapak Ibu yang mengurus manajemen Al-Hasani. Kemudian juga kepada teman-teman saya di grup GMM, Bapak Budiana sebagai ketua, dan teman-teman yang selalu mensupport kegiatan kita dalam belajar mengajar di Al-Hasani, serta silaturahim yang insya Allah silaturahim yang baik. Kemudian saya ingin menyampaikan terima kasih kepada sahabat saya, Dr. Evi Maiselma, yang telah mengajak saya bergabung di Al-Hasani, sehingga saya mendapat terfasilitasi belajar dengan metode yang mudah di Al-Hasani. Mudah-mudahan berkah, mudah-mudahan benar-benar saya dapat memanfaatkan yang mudah ini untuk meningkatkan ilmu
dan insya Allah meningkatkan amal agar kelak kita menjadi orang yang dapat membaca Quran dengan baik dan mengerti lancar seperti yang disampaikan oleh beberapa pembimbing, dapat membaca Quran seperti mengerti seperti membaca Quran, insya Allah. Baiklah, pagi ini saya ingin mempresentasikan surah An-Nisa ayat 142 sebagai pendamping guru kita, dan saya pertama akan membacakan ayatnya dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal munafiqina yuhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yaskuruna Allaha illa qalila. Sadaqallahul azim. Ayat surat An-Nisa ayat 122 ini untuk mengurai secara gramatikal Al-Hasani sudah saya penggal menjadi 22 penggalan. Dari 22 penggalan itu dibagi menjadi 2 bagian. Bagian 1 adalah penggalan 1 sampai 7 dan bagian 2 penggalan 8 sampai 22. Saya sampaikan penggalannya. Penggalan 1 inna, penggalan 2 al-munafiqina, penggalan 3 yuhadi'una, penggalan 4 Allah, penggalan 5 wa, penggalan 6 huwa, penggalan 7 hadi'uhum, penggalan 8 itu adalah bagian 1. Bagian kedua penggalan 8 wa, bagian penggalan 9 iza, penggalan 10 qomu, penggalan 11 ila, penggalan 12 as-sholati, penggalan 13 qomu, penggalan ke-14 kusala, penggalan 15 yura'una, penggalan 16 an-nasa, penggalan 17 wa, penggalan 18 la, penggalan 19 yaskuruna, penggalan 20 Allah, penggalan 21 illa, ini ketinggalan harokat kasroh illanya, mohon maaf. Kemudian penggalan ke-22 qalilan. Berikutnya saya sampaikan gramatikal Qur'annya. Untuk penggalan pertama, inna adalah huruf bermakna yang artinya sesungguhnya. Penggalan kedua, al-munafiqina. Bentuknya kata benda pelaku aktif sabit jamak. Sebenarnya ini adalah al-munafiqun. Tapi dengan ada inna di depannya menjadi al-munafiqina. Ciri kata bendanya berawalan al, alif lam, dan mu. Ciri pelaku aktifnya huruf kedua, akar kata berharokat kasroh. Akar katanya nafaqo, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata benda tunggalnya mufa'ilun, pola kata benda jamaknya mufa'ilina. Terdapat dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 463 yang artinya orang-orang munafik.
Penggalan ketiga, yuhadiuna. Bentuknya KKSAD, cirinya berawalan yu dan berakhiran waw sukunna. Dengan demikian, pelakunya adalah hum. Akar katanya qoda'an. Pola kata kerjanya fa'ala. Terdapat dalam kamus Munawir halaman 326. Artinya mereka akan menipu. Penggalan keempat, Allah. Artinya Allah. Dalam hal ini Allah sebagai objek dari penggalan yuhadiuna. Penggalan kelima, wa, adalah bentuknya huruf bermakna, artinya padahal, terdapat dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 490. Penggalan keenam, huwa, adalah kata ganti, bentuknya kata ganti, artinya dia, dalam konteks adalah Allah. Penggalan ketujuh, qadi'uhum. Qadi'uhum adalah kata benda majemuk. Ciri kata benda majemuknya, kata benda ke satu, tidak ada awalan alif lam dan tidak ada akhiran tanwin. Ciri kata benda keduanya hum adalah kata ganti, sifatnya sebagai pemilik. Kata benda majemuk ini terdiri dari dua kata, yaitu qadi'u dan hum. Untuk qadi'u, bentuknya adalah kata benda pelaku aktif tunggal. Ciri kata bendanya adalah qadi'un. Qadi'un ini cirinya akhiran tanwin dan hilang menjadi qadi'u karena dia bermajemuk dengan kata ganti hum. Ciri pelaku aktifnya, huruf pertama akar kata berharokat fathah panjang, dan huruf kedua berharokat kasroh. Akar kata qada'a, pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'ilun. Terdapat dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 114. Artinya yang menipu. Yang tadi disampaikan adalah bagian 1, yaitu penggalan 1 sampai 7. Arti bagian 1 ini mohon dikembalikan Pak Helmi. Arti bagian 1 ini sesungguhnya orang-orang munafik mereka menipu Allah, padahal Dia Allah yang menipu mereka. Next slide. Penggalan ke-8, ya. Penggalan ke-8, wa, bentuknya huruf bermakna, artinya dan. Penggalan ke-9, iza, bentuknya huruf bermakna, artinya jika. Penggalan ke-10, qamu, bentuknya KKL, cirinya berakhiran waw sukun alif, pelakunya hum, akar katanya qawama menjadi qoma, sesuai dengan kaidah SIA 1.2. Kaidah 1.2. Yang penjelasannya dalam akar kata huruf wa dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Terdapat dalam buku materi Al-Hasani halaman 30. Jadi
qawama menjadi qoma. Pola kata kerjanya fa'ala terdapat dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 361, artinya mereka berdiri. Penggalan ke-11 adalah ila, bentuknya huruf jer, artinya untuk. Penggalan ke-12 as-sholati, bentuknya KBKK, ciri kata bendanya berawalan alif lam, berakhiran ta marbutoh. As-sholati asalnya adalah solatan, kemudian menjadi solata karena berawalan alif lam. As-solata ini menjadi solati karena diawali oleh huruf jer. Akar katanya sola yang analog dengan kaidah SIA 1.2 dalam akar kata huruf waw berubah menjadi alif. Terdapat dalam materi Al-Hasani halaman 30. Solawa menjadi sola. Pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'latun. Terdapat dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 220 dan Kamus Munawir halaman 792. Penjelasan kenapa solati ini pola katanya fa'latun. Saya coba menjelaskannya bahwa solatun yang pola kata benda ini adalah polanya fa'latun. Akar katanya tadi sudah dijelaskan bahwa akar katanya adalah sola. Ya. So, dimasukkan ke dalam pola maka menjadi solwatun. Ya. Dimasukkan akar kata ini ke dalam pola menjadi solwatun. Kemudian terdapat huruf la berharakat sukun dan huruf wa berharokat fathah. Sifat huruf sia wa itu mudah berganti harokat, bertukar harokat. Dalam solautun ini wa berganti harokat dengan la sehingga harokat wa diberikan kepada la dan harokat wa menjadi sukun. Ya. Dalam huruf sia juga bisa dikenal bahwa wa ini bisa menyerahkan harokatnya kepada la dan dia sendiri tanpa harokat, dan wa ini minta dibaca dalam pembacaan kata atau ayat. Nah, maka pada saat wa dibacakan maka la akan berubah menjadi la berharokat panjang sehingga menjadi solatun. Itu penjelasan kenapa solatun pola kata bendanya adalah fa'latun. Next slide. Penggalan ke-13 qomu. Bentuknya KKL, cirinya waw sukun alif. Dengan demikian pelakunya adalah hum. Akar katanya adalah qawama menjadi qoma sesuai kaidah SIA 1.2 dalam akar kata huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif sesuai dengan materi Al-Hasani halaman 30 sehingga qawama menjadi qoma. Pola kata kerjanya
fa'ala terdapat dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 361. Artinya mereka berdiri. Ini sama dengan penggalan 10 tadi. Kemudian penggalan ke-14, kusala. Bentuknya KBKK objek jamak. Ciri kata bendanya, sebetulnya KBKK jamak tidak beraturan. Di kamus kata ini ditemukan kata benda tunggal berakhiran tanwin ditemukan kasilun. Ini adalah bukti bahwa kusala ini adalah kata benda. Akar katanya kasila, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata benda tunggalnya kasilun, pola kata benda tunggalnya fa'ilun, pola kata benda jamanya wa'ala. Terdapat dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 375. Artinya malas. Penggalan ke-15, yuro'una. Bentuknya KKSAD. Ciri KKSAD-nya berawalan ya, berakhiran waw sukunna. Sebenarnya KKSAD dengan pola fa'ala bila akar katanya ro'aya dan pelaku hukum, maka KKSAD-nya menjadi yuro iyuna. Sifat huruf sia yuro iyuna bisa membuat yu tersebut karena dia huruf sia, dia bisa menghilang dan kemudian harokat yu-nya diserahkannya kepada hamzah dan harokat hamzah dibawa oleh yu tadi sehingga menjadi yuro'una. Pelakunya hum. Akar kata yuro'una setelah dibuang huruf tambahan dan huruf sia, tinggal satu huruf ro. Ro ini akar katanya adalah ro'aya. Huruf sia yang menghilang tadi dapat kita baca dan merujuk kita kepada materi Al-Hasani sebagai rujukan kita dalam buku materi Al-Hasani itu dapat kita baca bahwa penemu metode Al-Hasani yaitu Buya Hasrizal telah melakukan penelitian langsung di dalam kepada Al-Quran pada waktu bulan Ramadan. Dalam penelitian tersebut, hasil penelitiannya adalah ditemukan bahwa ada 18 kata yang mengandung huruf sia dan 4 kata tersebut diantaranya 4 kata dan 4 kata tersebut berjumlah 90%. Ini adalah sebuah penelitian yang nilainya sangat besar dan sangat bermanfaat bagi kita, sehingga kita tahu jika kita menemukan huruf sia yang demikian, metode ini menjadi rujukan bagi kita untuk mencari akar katanya di dalam kamus. Pola kata kerjanya adalah fa'ala dan arti dinaikkan sedikit lagi ya. Terdapat dalam kamus Mahmud Yunus halaman 136. Artinya mereka ria. Next slide. Penggalan ke-16 an-nasa.
Bentuknya kata benda, kata kerja, objek jamak. Ciri kata bendanya berawalan alif lam. Akar katanya nawasa menjadi nasa. Sesuai dengan kaidah saya 1.2, dalam akar kata huruf wa dan ya di tengah akar kata menjadi alif. Kata benda tunggalnya adalah insanun. Pola kata benda tunggalnya fi'lanun. Pola kata benda jamaknya fa'lun. Terdapat dalam Kamus Munawwir halaman 1475. Artinya orang atau manusia. Penggalan ke-17, wa adalah huruf bermakna, artinya dan. Penggalan ke-18, la, huruf bermakna, artinya tidak. Penggalan ke-19, yaspuruna, bentuknya KKSAD, cirinya berawalan ya, berakhiran waw sukunna. Dengan demikian pelakunya adalah hum. Akar katanya zakaro, pola kata kerjanya fa'ala, dan terdapat di dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 134, artinya mereka mengingat. Penggalan ke-20, Allah, artinya Allah. Penggalan 21, illa, bentuknya huruf bermakna, artinya kecuali. Penggalan ke-22, qalilan, bentuknya kata benda superlatif, ciri kata bendanya berakhiran tanwin, ciri superlatifnya ada ya sukun di antara huruf kedua dan ketiga akar kata. Akar katanya pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'ilun. Terdapat dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 352, artinya sangat sedikit. Arti bagian kedua ini, dan jika mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan malas. Mereka ria terhadap manusia, dan mereka tidak mengingat Allah kecuali sangat sedikit. Arti keseluruhan dari surah An-Nisa ayat 142 adalah, sesungguhnya orang-orang munafik, mereka akan menipu Allah, padahal Dia Allah yang menipu mereka. Dan jika mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan malas, mereka ria terhadap manusia, dan mereka tidak mengingat Allah kecuali sangat sedikit. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Gimana Bu Dokter? Alhamdulillah. Lancar Bu Dokter ya, uji sekali ini. Kapan, berapa kali latihannya Bu Dokter ini? Sama Bu Nel ya? Iya, Bu ya. 4 kali latihan dengan Bu Nel, Bu ya. Alhamdulillah, lancar Bu Dokter ya. Kalau Bu Dokter sekarang, kalau di luar dinas, kira-kira membedah ayat atau latihan ayat berapa lama? Berapa ayat satu periodenya ya? Apa per hari, apa per minggu? Sesuai jadwal aja baru yang bisanya Bu ya. Di luar jadwal belum? Belum. Sudah lancar ya. Baik. Bu ya. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu semuanya, tadi dari dokter ya, memberikan dengan lancar. Saya tambah dikit aja. Bismillahirrahmanirrahim. Innal munafikina. Kita udah tahu ya, inna itu udah tahu. Sesungguhnya orang-orang munafik, para munafik yang berpura-pura. Yukhadi'un Allah. Mereka hendak menipu Allah. Menipu Allah menurut mereka ya.
dan berpura-pura taat, berpura Islam, padahal dia bukan. Ya. Setelah saya ketemu orang-orang mukmin, oh dia jadi orang mukmin. Setelah saya ketemu teman-temannya, jadi kayak teman-temannya. Innal munafiqina yukhadi'un Allah wa huwa khadi'un. Allah katakan, dan dia khadi'un, jadi ketika ayat menipu mereka. Jadi menipu mereka. Jadi bukannya Allah menipu, tapi mengadministrasi, menjawab dari tingkah laku mereka. Mereka sebenarnya orang munafik yang sedang tertipu. Mereka pikir mereka benar, ya. Mereka yang tertipu. Wamanya suruh dan lain-lain di Al-Baqarah, mereka tidak menyadari. Jadi sesungguhnya orang-orang munafik itu hendak menipu Allah dan dia menipu mereka. Orang-orang munafik ya. Nah, kenapa jadi orang munafik itu? Wa idza qamu, dan ketika mereka berdiri ila shalah, di salat, kusala, malas-malasan, ya, asal jadi aja salat. Nah, apa yang mereka hendaki? Yura'unan nas. Mereka memperlihatkan kepada manusia. Ya, dari riya, memperlihatkan kepada, oh saya bersalat ini, saya beriman ini, saya muslim ini. Mereka memperlihatkan kepada manusia. Wala yazkuruna, dan tidaklah mereka mengingat Allah illa kecuali qalilan, sangat sedikit sekali. Ya, mungkin dia sholat itu asal saja dia aja dan tidak mengingat Allah. Hanya ingin dilihat oleh manusia. Ini salah satu karakter dari orang-orang munafik. Demikian tadi uraian yang sudah disampaikan untuk Dina. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya untuk menghindar dari penyakit munafik ini. Dan tentunya kami, saya sendiri dan kita semuanya sedang belajar. Kalau ada yang salah, itu wajar ya, karena kita sedang belajar. Bagi orang yang belajar, salah itu dua pahalanya, pahala belajar dan pahala salah. Yang penting tidak ada sengaja kesalahan. Dan kalau benar semata-mata datang dari Allah. Demikian Bapak Ibu semuanya disampaikan. Saya kembalikan kepada Pak Mutamir sebagai moderator untuk dilanjutkan acara selanjutnya. Silakan Pak Mutamir. Baik, terima kasih Buya Rizal dan Ibu Dr. Febrina Susanti yang sudah menguraikan ayat surat An-Nisa ayat 142. Mudah-mudahan kita bersama semakin dekat dengan Al-Quran dan terus mendadaburi Al-Quran sampai di yaumil kiamah nanti. Amin. Amin.